waktunya karena kekecewaan publik terhadap wakil rakyat. Kritik demi kritik muncul karena wakil rakyat yang dinonaktifkan oleh partai politiknya, 3 diantaranya merupakan artis atau selebritas. Kualitas anggota DPR kemudian dipertanyakan dan membuat wacana revisi Undang-Undang Pemilu muncul ke permukaan. Apakah soal rekrutmen calon anggota legislatif ini perlu kriteria khusus? Kita akan bahas hal ini dengan Haikal, peneliti Perludem, dan Willy Aditya, anggota DPR RI, fraksi Partai Nasdem, melalui sambungan virtual. Selamat malam, Bung Haikal, Bung Willy. Malam, Mas Adi. Oke, saya ke Bung Willy dulu kalau gitu. Ini partainya juga mewakilkan salah satu artis yang akhirnya juga dinonaktifkan. Bagaimana melihat usul ataupun pandangan dari Prof. Yusril sebagai Menteri Hukum, Bung Willy? Ya, tentu ini harus gayung bersambut ya. It's time to bersih-bersih. Tapi ada kata pepatah, Hadi, jangan mengambil keputusan di saat emosi. Oke. Itu yang harus kita jadikan basic ke depan. Saya berulang kali mengatakan keputusan kita harus kita letakkan secara scientific approach on development, on policy. Okay. Kenapa? Karena harus ada riset. Ini waktu kita tidak mungkin hanya mengatakan yang sekarang jelek, apakah yang sebelumnya juga nggak jelek. Gini, kalau kita berbicara hanya semata-mata pada satu sisi atau satu variabel, saya mau tanya sama teman-teman, apakah seorang Rieke Diah Pitaloka tidak hebat? Ya, saya sepakat itu. Nah, maka kemudian politik itu politik itu punya 2 kaki, apalagi demokrasi dalam ranah pemilu. Yang pertama adalah selalu berbicara tentang representasi, dia mewakili siapa dan untuk apa. Yang kedua adalah proses pelembagaannya. Nah, kita sedang berbicara apa di sini? Nah, kalau menurut hemat saya sebagai anggota dewan, sebagai bapilu partai, sebagai penggiat partai, yang harus kita lakukan adalah sebuah proses pembaharuan, entah itu namanya transformasi, entah itu namanya reformasi, tapi secara menyeluruh. Semesta politiknya yang harus kita lihat. Jadi saya sepakat ini waktunya, tapi tidak dengan basis emosional. Kenapa? Kita harus berkaca. Dulu kita menolak sistem yang tertutup dan kemudian menggunakan proporsional terbuka ini atas kritik kita pada masa lalu yang sangat limitasi. Ingat itu. Bahkan lagu Iwan Fals masih ingat, Mas Hadi, bahwasanya tidak kenal siapa Pak Wakilnya. Iya kan? Jadi masing-masing, semua teori politik, semua teori sosial politik itu memiliki cacat bawaan. Semuanya. Nah, tinggal adalah yang harus kita lakukan. Menurut hemat saya, 2 hal. Yang pertama adalah scientific approach. Kita harus melakukan riset base yang kemudian berbasiskan dialog, poros keduanya. Harus dialog multi layers. Inilah deliberative democracy. Kita tidak menggunakan lagi Athenian demokrasi. Kalau hanya para filosof yang berdemokrasi, itu Athenian demokrasi. Kalau hanya suara Vox Populi, Vox Dei yang berdemokrasi, itu adalah demonstrasi. Suara itu maka kemudian kita harus mencari benang merahnya, bahwasanya deliberative demokrasi itu adalah basisnya dialog, yaitu melibatkan siapa saja, ya political society, civil society, ya state dalam hal ini, dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya untuk duduk bersama, karena tidak ada yang sempurna atau paripurna. Ada kelemahannya dan ada kelebihannya semuanya. Saya menangkapnya dari pernyataan Bung Willy ini, selain bukan hanya soal jangan emosional untuk mengambil keputusan, saya melihatnya tidak semua artis, Bung Haikal, tidak semua artis itu punya reputasi yang buruk di politik. Tadi Bung Willy sudah mencontohkan betapa hebatnya Rieke Diah Pitaloka, betapa hebatnya kalau saya melihat ya, ada Nurul Arifin juga di sana yang juga punya kapasitas baik. Desi Ratnasari. Nah, ini berarti partai politiknya kah yang harus juga pilih-pilih ya? Boleh saja artis, tapi yang punya kapasitas. Bagaimana? Ya, saya sepakat ya dalam posisi itu, bahwa kita tidak bisa kemudian melabeli profesi artis itu sebagai kemudian profesi yang tidak layak untuk masuk ke dunia politik. Kita nggak bisa mengeneralisasi seperti itu. Bahwa ada kemudian artis yang atau selebriti yang kemudian memiliki kualitas yang bagus, kita lihat ada. Namun ada juga kemudian yang mungkin ya kualitasnya tidak baik atau kemudian tidak memahami prosesnya, ya ada juga gitu. Artinya apa?
peran partai politik lah di sini yang harus kuat. Bagaimana kemudian mencari kader itu tidak hanya sebatas popularitas semata, tidak hanya sebatas untuk memenangkan kontestasi kandidasi saja, namun kemudian harus memikirkan bagaimana ini akan bekerja nantinya. Oknum-oknum atau orang-orang ini yang sudah dipilih oleh partai politik untuk mewakili partai politik di dalam kontestasi pemilu, itu kan harus dilihat bagaimana kemudian track recordnya, kualitas dan sebagainya. Maka dari itu kalau misalnya ya berkaitan dengan hal itu, kami di dalam usulan naskah rancangan undang-undang pemilu, jadi ini sekadar informasi Mas Adi bahwa kalau seandainya tadi kan Bang Willy mengatakan bahwa kita harus scientific base, kita harus melakukan research terlebih dahulu. Nah, teman-teman di masyarakat sipil, di NGO ya khususnya, itu kemudian sudah melakukan itu dari beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang kami sedang menyusun naskah rancangan undang-undang versi ataupun usulan masyarakat sipil, yang salah satu poin di dalamnya adalah berkaitan dengan hal yang tadi, bahwa kami mengajukan harus ada persyaratan minimal waktu seseorang sebelum dia dicalonkan oleh partai politik untuk menjadi calon anggota legislatif, ada waktu tertentu dia mengabdi. Kalau misalnya kita atur misalnya ya 2 tahun. Jadi sebelum dia mengabdi di partai politik. Di partai politiknya ya, mengabdi di partai politik yang bersangkutan yang akan, jadi nggak bisa juga. Dia ngabdi di partai politik A terus tiba-tiba nyalon di partai politik B, nggak boleh gitu juga dong gitu. Jadi ada waktu sehingga apa? Proses kaderisasinya berjalan dengan baik, pendidikan politiknya dapat, meritokrasinya berjalan, lalu kemudian calon anggota ini nanti akan dapat memahami visi partainya, dapat dipahami, tujuan dia menjadi anggota legislatif dipahami dan sebagainya. Mengabdi dulu, ini usulan ya Bung Willy, mengabdi dulu di partai politik minimal 2 tahun tadi ya. Kalau usulan kami 2 tahun. 2 tahun usulannya agar kaderisasi juga benar-benar muncul di partai politik. Mau itu artis, mau itu politisi, mau itu bisnismen. Kalau ada kaderisasi yang baik, ada pengabdian kepada partai politik, niscaya masuk ke DPR juga kualitasnya akan baik. Bagaimana respons Anda, Bung Willy? Ya beginilah, yang harus kita lihat secara objektif Mas Hadi adalah semesta politiknya. Toh selama ini itu kan variabel yang sangat prominent dan bahkan determinan itu adalah popular vote, ya, popular basisnya. Jadi memang itu selera pasar, suka nggak suka, senang nggak senang. Saya ini kan ya boleh dibilang melakukan kaderisasi pada teman-teman aktivis mahasiswa ya. Tapi itu kan kemudian ketika dilempar ke pasar, ketika dide, nolongso saya jatuh ke dalam air mata saya, nggak dipilih sama orang. Jadi ada realitas itu yang kemudian harus kita pahami, bahwasanya untuk ini kita rubah. Sepakat saya. Siapa sih kalau kita mau tanya hati kecilnya, siapa sih yang nggak menjerit dengan sistem ini? Semua orang menjerit. Itu yang dinamakan aspek pragmatisme itu tadi, Bung Willy? Gini, ada beda oportunis dan pragmatis, itu dua hal yang berbeda. Dalam kontestasi, siapa sih yang nggak ingin menang? Itu aspek pragmatis. Bahkan Tuhan pun tidak mendikotomikan pragmatis dengan idealisme. Tuhan menciptakan tangan kiri dan tangan kanan. Itu jangan salah sesat pikir kita di sana. Jadi pragmatisme dalam kontestasi, tidak ada orang yang tidak pragmatis dalam kontestasi. Semua ingin menang. Maka kemudian kami menawarkan kalau Mas Hadi merujuk kepada risalah hasil Kongres Partai Nasdem itu adalah mix vote. Apa itu? Ada popular vote, ada party list. Ini based on Jerman dan Jepang experience. Nah, ini yang tapi kemudian ini salah satu baru tawaran. Bagaimana caranya kita duduk bersama? Kita nggak boleh melakukan klaim kebenaran sepihak, enggak. Kenapa? Kita harus duduk bersama melihat, karena kita tidak mau terjebak pada rasionalitas ekstrim dan empirisme ekstrim. Nah, kita disinilah peran dialog satu dan lainnya untuk meletakkan, kita lihat apakah ini kan tidak hanya rekrutmen ya, tidak hanya sistem pemilunya. Kita lihat juga aspek penyelenggaraan pemilunya, pelaksana pemilunya, state aktor yang lainnya. Nah, jadi banyak variabel-variabel di sana yang kemudian kita kaji, bahwasanya bertepuk tidak sebelah tangan, Mas Hadi. Nah kalau gitu pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana Bung Hekal menyeimbangkan antara yang disebut oleh Bung Willy tadi popular vote ya dengan kualitas.
supaya tidak terjadi lagi di hadapan publik seperti yang kemarin. Ada 3 selebritas yang akhirnya dikritik oleh publik karena punya pola komunikasi yang begitu buruk dan menyebabkan gelombang unjuk rasa yang begitu luas. Ya. Kalau kami ya di Perludem bersama beberapa teman-teman CSOL lainnya, sebenarnya kan kajian terkait dengan perbaikan sistem atau perubahan sistem pemilu ini sudah berjalan lebih kurang 2-3 tahun belakang. Oke. Ya. Kami di Perludem itu sudah membuat simulasi, sudah melakukan simulasi, sudah melakukan modeling, termasuk surat suaranya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang Willy tadi. Oke. Jadi nah inilah mudah-mudahan ini bisa menjadi gayung bersambut juga ya seperti yang dikatakan Bang Willy tadi. Artinya apa? Artinya ada berbagai elemen yang sudah sama-sama memikirkan. Ya. Kalau saya tidak salah juga dari pemerintah itu, dari Kemendagri dan juga dari Bappenas itu sudah melakukan simulasi dan modeling juga terkait pilihan-pilihan. Nah, jadi saya menjelaskan sedikit Mas Adi terkait dengan mix metode yang tadi disampaikan oleh Bang Willy ini dikenal ada 2 kutub lah ya, ada 2 jenis. Yang pertama paralel, yang kedua itu mixed member proporsional. Oke. Nah, beratnya itu di satu sisi yang satu berberat proporsionalitasnya, yang satu sisi dia berjalan bersamaan antara 2 sistem. Oke. Jadi sederhananya sistem ini satu, dia akan memilih wakilnya secara langsung dari partai ya, tentu saja dari partai wakilnya secara langsung dengan sistem mayoritarian. Jadi satu dapil itu satu wakil. Oke. Dan satu sistem lagi ini akan ada sistem proporsional yang proporsionalnya adalah proporsional tertutup. Jadi partai lah yang memiliki kewenangan untuk memilih. Nah, dengan adanya 2 sistem ini, nanti orang-orang yang kemudian punya popularitas tinggi ini ditempatkan di mayoritariannya, sistem mayoritarian. Dan orang-orang yang mungkin championnya partai ya, punya kualitas yang baik namun mungkin popularitasnya tidak begitu tinggi, ditempatkan di sistem yang proporsional tertutupnya. Nah, dengan sistem seperti ini ditambah lagi ya, tentu sistem saja juga tidak mungkin bisa menyelesaikan masalahnya. Tetapi kita harus mengikutkan yang lainnya, seperti tadi saya sampaikan ada syarat yang harus dipenuhi, lalu kemudian termasuk juga demokratisasi partai, ada yang namanya pemilihan pendahuluan misalnya untuk calon anggota legislatifnya. Jadi ada partai itu melakukan pemilunya sendiri gitu loh, untuk menaruh nomor urut Itulah yang dilakukan oleh negara-negara maju sebenarnya. Benar, seperti apa yang terjadi misalnya di Amerika Serikat ya. gitu kan. Nah, jadi memang kita harus melihat ini ya, dan inilah kenapa kami sejak awal tahun 2025, sejak rancangan undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada itu dimasukkan ke dalam daftar prolegnas prioritas 2025, kami sudah dorong segera dibahas. Karena apa? Karena kita butuh nih waktu untuk mensimulasikannya. Karena itu kan tadi Bang Willy sudah sampaikan, jangan sampai kita hanya berbasis kepada praktik saja atau berbasis kepada teori saja. Kita harus lihat lapangannya seperti apa. Nah, untuk itu makanya kemudian kita memerlukan membahas undang-undang ini sesegera mungkin, agar kita punya waktu untuk mensimulasikannya, melihat mana yang baik dan mana yang buruknya, dan kemudian memilih mana yang terbaik untuk digunakan ke depan. Oke, ini ada juga pernyataan yang menarik dari Prof. Yusril sebagai Menteri Hukum, Bung Willy. Sebetulnya banyak non-selebritas yang punya bakat politik ya, yang di bawah under the radar lah, tidak ada di permukaan, tapi punya bakat. Nah, scouting partai politik sejauh itu sejauh ini sudah mencapai ke orang-orang seperti itu atau belum, Bung Willy? Ya, gini, apa yang dikatakan Prof. Yusril benar, dalam kandidasi semuanya kan kita majukan, tapi jangan kita ujuk-ujuk amnesia, Mas Adi. 2009 itu ketika Pak Mahfud MD jadi ketua MK, dia menggugurkan sebuah tawaran kompromistis dari DPR waktu itu, yaitu 35% BPP. Waktu itu masih hitungannya BPP, bukan sanlak murni seperti sekarang. Itu dibatalkan. Jadi bahwasanya ada proses, ini kan bukan kali pertama ya untuk kemudian eksperimentasi sistem pemilu yang ya kalau boleh kita bilang quote unquote banal, brutal seperti ini ya. Kalau kita mau benar-benar open mind, jujur, objektif, ini kan banal, brutal gitu. Saya secara kepartaian bikin 2 pasca pemilu itu, bikin riset tulisan yang saya publis di dalam saat kongres, yang kemudian bikin dokumentasi filmnya. Bagaimana brutalitas itu saya dokumentasikan semuanya. Bagaimana banalitas itu saya capture dan kemudian dilakukan sebagai sebuah temuan yang ilmiah. Karena apa? Karena kita tidak ingin terjerembab dalam brutalitas dan banalitas seperti ini. Inilah pembelajarannya. Nah, sekarang apa yang ditandaskan oleh Prof. Yusril, orang baik banyak. Tapi kalau orang baik
bukan hanya orang baik, ya. Orang berintegritas banyak. Tapi poinnya itu adalah ketika semestanya adalah free fight dan market base, maka kemudian dia kembali ke sana. Maka kemudian ya ini tidak hanya cukup dengan afirmasi. Oke, Tapi yang dibilang Haikal tadi, sistemnya akan seperti apa? Ya, tapi kalau memang bicaranya free fight, kalau kita punya sistem pemilu yang sudah dimodifikasi seperti yang dikatakan oleh Bung Haikal, mungkin free fight itu juga bisa diredusir dengan dimasukkannya atau berkompetisinya orang-orang berkualitas di dalam itu. Saya akan minta tanggapan kepada Bung Willy sebentar. Bung Willy, tahan dulu, nanti akan saya tanyakan sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Kembali di Sapa Indonesia Malam. Tadi sebelum jeda saya bertanya ke Bung Willy atau meminta respons tanggapan dari Bung Willy. Kalau Bung Willy tadi mengatakan semesta politik harus berubah, ya kalau memang ingin berubah, sistemnya juga harus diubah dengan modifikasi yang dikatakan Bung Haikal tadi. Bagaimana Bung Willy? Ya, jadi ini tidak seperti tunanetra memegang gajah, pegang belalai, ular, pegang kaki, batang kelapa, pegang kuping, seperti pelepah pisang. Nah, jadi tidak bisa melihat hanya satu variabel. Nah, saya ini momentum untuk kemudian kita periksa secara objektif semuanya, semestanya. Kenapa? Sistem pemilu itu kan bagian part of di dalamnya juga ada government system gitu. Nah, maka kemudian sistem bernegara. Kita mau pilih yang mana? Termasuk yang gugatan teman-teman dari civil society tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah, ya. Ini yang harus kita lihat secara objektif. Ini kan bernegara, ini kan bukan main game SimCity, ya, yang kemudian bisa dibongkar pasang. Menarik nih analoginya. Ini berbicara tentang human, antroposentris kita di sini. Nah, dalam konteks itu saya punya salah satu cerita lah. Sahabat saya Masinton Pasaribu yang sekarang jadi Bupati Tapteng itu. Dia habis masa mudanya melakukan advokasi di sebuah komunitas. Nah, lalu kemudian orang sakit dia urus, orang mati dia urus, orang sekolah dia antar. Tapi ketika hari H, apakah orang pilih dia? Belum tentu. Nah, di sini kita memeriksa tentang patahnya representasi kita. Bagaimana liberal demokrasi itu jantungnya adalah kapital. Di semua negara liberal demokrasi. Nah, tapi di kita apesnya sudah berbiaya mahal, instrumennya money politik lagi. Nah, ini sudah jatuh tertiban tangga, diludahin gitu kan. Nggak enaknya minta ampun. Gitu kan? Nah, jadi kita harus periksa ini. Ini kita nggak boleh menyalahkan siapapun, Dan. Karena apa? Ini pilihan kolektif waktu saat itu. Nah, di saat inilah Haikal, saya dan kawan-kawan termasuk government, state dalam hal ini, kita sama-sama duduk. Saya orang yang open mind untuk berdialog, bahasanya kita tidak cari menang-menangan. Ayo, kenapa? Ini kepedulian kita bersama, ini sistem yang mengantarkan kita hidup bernegara, berbangsa, maka kemudian bagaimana melahirkan politik itu basisnya satu aja, Mas Adi, adalah keberpihakan. Nah, saya waktu jadi wakil ketua balik, periode kemarin itu mendorong setiap rapat badan legislasi itu ditayangkan secara langsung melalui sosmed dan YouTube DPR. Sehingga orang memberikan masukan, input segala macam. Nah, ruang dialog ini yang harus kita perlebar, tidak menang-menangan, ya. Ini momentum untuk kemudian melihat bahwasanya yang patah representasi ini di mana letaknya. Apakah memang karena money politiknya yang banal sebanal-banalnya, atau yang kedua bagaimana pelembagaan demokrasinya. Nah, demokrasi ada giumnya, Mas Hadi, adalah it's not about good man and good will, but it's about role of game. Itu yang paling penting, aturan main. Kenapa? Sehebat apapun orang, dia bisa kalah dalam pemilu. Ini seandainya semua anggota DPR kayak Bung Willy, mungkin hingga saat ini Indonesia damai-damai aja, nggak ada yang kayak kemarin begitu ya. Ini pola komunikasi yang seperti ini yang memang dibutuhkan oleh publik, sehingga publik juga paham bagaimana anggota Dewan bisa merepresentasikan partai politik maupun juga konstituennya di parlemen. Tapi saya ingin tanya sedikit deh Bung Willy, ngomong-ngomong soal fenomena selebritas di parlemen,
menurut Bung Willy, apakah ini sebenarnya memperkuat citra atau malah melemahkan sih Dewasa ini? Ya, itu depend on market base ya. Saya ini tidak mau menepu air dalam dulangan. Oke. Saya orang yang tangan mencincang bahu memikul ya. Jadi apa yang kita lakukan, kita belajar dari hal ini. Yang paling penting beberapa hal ini harus kita jadikan proses pembelajaran. Oke. Mas Hadi harus lihat, tanya Bung Haikal itu, bahwasannya beberapa dapil itu ada pesohor idol ya. Itu yang suka nggak suka, senang nggak senang, memang itu taste-nya. Jadi ya, pesohor itu, harus diakui itu. Itu benar-benar apa ya? Ya kita aja kita nih ibarat lari pakai mobil Innova, dia sudah pakai Ferrari, gimana komentarnya itu ya, kayak gitu. Nah, jadi kita tidak boleh terjebak pada ekstremitas yang Haikal ingatkan tadi. Ini kita ingat Ronald Reagan ya, dia seorang pesohor ya, tapi dia menjadi presiden yang mengakhiri perang dingin. Dia kan luar biasa. Jadi kita tidak bisa kemudian menghakimi sebuah profesi, latar belakang orang itu. Kalau kata Albert Camus, nggak fair kita ketika mengadili orang dari latar belakangnya, nggak fair. Kalau gitu saya tetap melihat ini sebenarnya peran partai politik dalam membidik atau scouting ya kader-kader, termasuk para artis, para selebritas, siapapun itu. Nah, ibarat bermain bola, kalau scouting itu pelatih kan harus bisa melihat bibit-bibit pemain yang bisa direkrut gitu ya untuk bermain. Nah, ini kalau begitu, kalau melihat peran scouting tadi, apakah cukup sistem undang-undang pemilunya saja yang diubah atau bisa merambah, harusnya di undang-undang partai politiknya juga yang harus diperbaiki? Itu yang saya sampaikan tadi, Mas Hadi, bahwa perlu ada demokratisasi di dalam internal partai. Salah satunya misalnya saya contohkan tadi adalah dengan menggunakan sistem preliminary election atau yang disebut dengan pemilu pendahuluan di dalam internal partai, untuk mencari mana kader-kader terbaik, mana kader-kader yang kemudian memiliki kualitas, yang kemudian juga dalam satu sisi untuk melihat apakah dia disenangi oleh publik atau tidak. Dan pertanyaan Mas Hadi tadi benar, bahwa aspeknya tidak hanya sebatas undang-undang RUU Pemilu saja, tapi juga kepada undang-undang partai politik. Karena ada banyak hal yang kemudian harus kita perbaiki di dalam internal partai politik untuk kemudian bisa menjadi lebih demokratis dan segala macamnya. Jadi memang banyak aspek lah yang harus kita bicarakan di dalam hal ini. Termasuk juga misalnya berkaitan dengan bagaimana kita mengubah pola pikir pemilih kita untuk kemudian tidak hanya sebatas pragmatisme dalam memilih itu hanya sebatas ini aja. Melihat ini yang memberikan uang, atau kemudian ini yang terkenal gitu. Nah, ini juga kan sebenarnya kenapa kemudian misalnya dalam konteks yang lain teman-teman Perludem mengusulkan untuk satu, merubah sistem pemilu, dan kemudian merubah desain keserentakan. Karena kalau dengan desain yang sekarang, dengan pemilu 5 kotak, itu partai politik kalau saya tidak salah di angka 20-an ribu sekian, harus mencari kader di satu waktu yang sama. Gitu ya. Nah, kalau seandainya ini bisa diubah, kalau sesuai dengan putusan MK misalnya dengan jarak 2 tahun, ini akan memberikan insentif lah, walaupun mungkin tidak sebesar yang kita bayangkan, tapi ada sedikit insentif partai politik ini bisa untuk kemudian lebih lega, lebih bernafas untuk kemudian melakukan kaderisasi, termasuk scouting yang tadi disampaikan. Nah, kalau begitu melihat kondisi saat ini dan pernyataan atau usulan dari Prof. Yusril tadi, sejauh mana sih sebenarnya usulan ini bisa terrealisasi sekarang di keadaan seperti saat ini? Nah, ini tergantung sekali dengan political will dari partai yang ada di parlemen dan juga presiden. Kenapa? Karena bagaimanapun pembentuk undang-undang itu kan antara DPR dan juga presiden ya. Artinya apa? Proses kesepakatan politik, proses lobby politik yang terjadi dalam itulah yang kemudian akan menentukan. Kami di luar CSO dalam posisi ini kemudian memberikan masukan. Kenapa kemudian kami memilih untuk lebih dulu menyelesaikan naskah rancangan undang-undang dan juga naskah akademik usulan kami, karena kami ingin ini adalah bahan dialog yang akan dibawa ke pembentuk undang-undang. Artinya apa yang disampaikan Bang Willy tadi bahwa ini akan menjadi dialog, ini yang kemudian kami usahakan. Bagaimana kemudian kami menyerap apa yang disampaikan masyarakat, kami juga melakukan riset, kajian untuk kemudian menyampaikan ini loh, kami punya riset, kami punya usulan.
kami punya permintaan sebagai masyarakat, ayo kita diskusikan, Oke. ayo kita dialogkan, mana yang akan kita pilih. Kalau gitu terakhir ke Bung Willy, suasana kebatinan di parlemen bagaimana kalau begitu menanggapi usulan dari Prof. Yusril tadi, termasuk Anda juga kan di Komisi 13 ya, ini bermitra dengan Prof. Yusril sebenarnya membahas soal regulasi hukum begitu. Bagaimana? Ya, beda itu nanti prosesnya di Komisi 2 tentang Oke. Undang-Undang Pemilu. Memang Prof. Yusril, kalau Menko nggak ada mitranya, yang ada Kementerian Teknis dan Ya. Sektor. Nah itu, tapi yang ingin saya tandaskan Bung Hadi adalah satu, bahwasanya kalau menurut hemat saya, it's time untuk kemudian dialog untuk belanja masalah dan riset. Saya pernah mengusulkan kedua institusi mahasiswa, yang pertama ILMISPI, organisasi Himpunan Mahasiswa Fisik Indonesia, yang kedua ISMAHI, untuk kemudian apa? Setahun ini isi dari skripsi mereka itu tentang sistem politik kita. Di dalamnya ada pemilu, ada partai politik, ada representasi. Dan yang kedua, melibatkan banyak hal. Tidak hanya CSO dari Perludem dan kawan-kawan, tapi juga kampus. Ya. Jadi kita benar-benar ini bukan bukan bongkar pasang. Jadi kalau kita, ini kan hajat hidup kita bersama. Jadi saran kami untuk kemudian ini tidak hanya menang-menangan, apalagi Pak Prabowo punya political will yang kuat, pemerintah dan DPR juga ini itu pemilu masih 2029, masih jauh. Jadi Justru karena masih jauh nih harus dari sekarang Ya. Bung Willy. Ya, betul. Saran saya belanja masalah riset, guys. Oke. Jadi kita dialog sambil sembari riset, dia paralel aja riset, dialog, sehingga kita one by one, step by step untuk menemukan kesepakatannya. Semua akhirnya semua jadi puas gitu ya. Oh, semuanya akan enak lan kepenak gitu. Jadi tidak hanya enak di bibir saja, tapi di hati dongkol. Gitu. Oke. Jadi enak lan kepenak, enak di bibir, enak di hati, dan kita menjalankannya secara bersama-sama. Bahwasanya ini tadi juga apa yang dibilang Bung Haikal, bahwasanya demokrasi yang maju itu tidak hanya berbicara political society yang dominan, tapi bagaimana civil society-nya menjadi sangat kuat, sehingga counterpart political society dan civil society itu bisa berdialektika secara sehat. Oke, terakhir ke Bung Haikal biar nggak omon-omon. Jadi kapan langsung ngobrol nih sama teman-teman seperti Bung Willy di Ini sayangnya Bang Willy tidak di Komisi 2, jadi kita belum ada ketemu ya Bang Willy ya. Jadi kita berharap ya memang kami melakukan terus berkomunikasi ya dengan Balek, dengan Komisi 2, termasuk juga dengan Kemendagri. Kita berharap ini segera ditunaikan lah. Karena kan dari kemarin kita mengatakan bahwa kita mendengar ya dari internal DPR sendiri, bahkan dari Komisi 2 ataupun Balek, ini masih menunggu bagaimana kemudian ini akan dibicarakan, model cara pembicaraan ini akan seperti apa dan sebagainya. Nah ini yang kita harapkan segeralah dimulai. Kita sudah di bulan ke-9 di tahun 2025. Prolegnas prioritas itu sudah disusun di awal tahun. Artinya ada sekian bulan kita itu belum memulai sama sekali untuk membahas ini secara secara formal di dalam proses pembentukan undang-undang. Meskipun ada dialog di luar, tapi kan belum secara formal. Maka dari itu penting rasanya untuk secepat mungkin kemudian ini dibahas dan juga diproses di dalam proses pembentukan undang-undang, dan kami dari masyarakat sipil kami selalu siap untuk berdialog, dan kami sudah menyiapkan yang menjadi kebutuhan untuk dialog itu. Oke, mumpung pemilu juga masih lama. Benar sekali. Ini harus dari sekarang jadi dibahas. jangan mepet-mepet Jangan lagi mepet-mepet gitu. Nanti kan kalau mepet-mepet alasannya nggak keburu lagi membahas poin-poin yang penting itu tadi. Dan ini momentum karena memang di sisi lain ada tuntutan 17+8 ini yang memang bisa mereformasi semua lini begitu, termasuk tadi kalau kata bahasanya Bung Willy semesta politiknya yang harus diubah. Baik, terima kasih Bung Willy Aditya telah bergabung berdiskusi bersama kami di Sapa Indonesia Malam, dan juga Bung Haikal di studio. Sampai jumpa lagi, sehat selalu. Saudara, Sapa Indonesia Malam masih akan kembali dengan